Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Asyifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dengan penuh kesabaran, ketelatenan ikut ngaji setiap pagi. Ini sudah 3 tahun ya. Ya, sungguh orang yang ya 3 tahun atau 3 tahun kurang sedikit aja. Ini sudah kalau tidak karena hidayah Allah, tidak karena ma'unah atau pertolongan Allah, maka tidak mungkin bisa. Paling-paling seminggu setelah itu mencelat sudah ya. Karena orang-orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu akan dimudahkan oleh Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya orang yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang yang tersesat atau orang jauh dari rahmatnya, ya dibukakan jalan-jalan yang menjadikan mereka banyak tersesat, mengandalkan akal, tidak mau petunjuk, tidak mau sunnah ya. Ini. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang calon penghuni surga ya. Ini istiqomah saja ya, kita lihat mudah-mudahan kita istiqomah dan jangan lupa ya kita ikut ambil bagian di dalam kehidupan Asyifa ini ya. Ini kita yang mendirikan sendiri, jamaah yang mendirikan sendiri, kan jamaah sendiri yang memeliharanya siapa? Ini tidak mencari keuntungan duniawi sama sekali. Tidak ada yang kepingin kaya di Asyifa, tidak ada ya. Ingin mendapat petunjuk ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk-petunjuknya yang kadang-kadang tidak kita dapatkan. Beda ngaji di YouTube dengan ngaji langsung begini, beda ya. Jadi rasakan saja ya. Gemahnya itu beda di dalam hati ini. Kalau ngaji langsung terasa ya, ada semangat untuk mengamalkan, ada gairah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ya yang dibaca adalah surat Al-Kahfi, surat Kahfi yang ini karena kalau urutnya dari Kahfi dulu ya, 102 sampai 106 ya. Ya, kemudian yang kedua adalah surat nomor 61, surat As-Saff ya. Ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 ya. Ayat 1 ya, 1 sampai ke-6 semua aja ya, tidak usah yang 2. Ini kalau yang di surat Kahfi ini. Kita coba karena Al-Quran itu memang menarik semua. Mana saja yang dipilih untuk dibaca, tidak ada yang tidak menarik. Ya.
Dan kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Saya tidak bisa menggambarkan orang yang pintar membaca Al-Quran, mengerti suaranya bagus, ya, kemudian didengar orang enak itu, waduh ya, ini karunia yang tidak ternilai harganya di sisi Allah. Kadang iya, tapi ganti duit, ya bukan duit saja paling. Ya, tanya Pak Alwi lah, duit banyak sana itu ya. Ya, tapi nggak bisa baca Quran suara ya Pak ya, gak susah, gak seneng ya. Senengnya duit oke bisa baca Quran lah, itu sih cocok ya. Baiklah ya. Nah, kita mulai dengan membaca suratul Kahfi, kemudian dilanjutkan langsung kalau berkenan surat As-Saffat, atau pilih salah satu As-Saffat saja atau Kahfi saja. Monggo, tidak apa-apa karena nanti dua-duanya memang akan saya jelaskan. Monggo, silakan. Siapa yang bertugas? Saya, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah surat yang akan saya baca yaitu surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 102 sampai dengan 106. Dilanjutkan dengan surat As-Saff, surat ke-61, ayat 1 sampai dengan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 102 sampai dengan ayat 106. Dilanjutkan surat As-Saff, surat ke-61, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberi penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaf. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya, dan dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Bu Lina kalau membaca surat memang soal Quran dihayati. Sudah bacaannya bagus ya, kemudian penghayatannya ada, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap menjadikan Al-Quran sebagai bunga di dalam hatinya yang senantiasa memberikan kesejukan tatkala membacanya, dan ditingkatkan kepada mentadaburi Al-Quran sehingga Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan mati tapi bacaan yang bisa menghidupkan hati ya. Baiklah jamaah yang berbahagia ya, memang kita disuruh belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Jadi kalau bangun malam, sholat malam itu, kalau kita lihat di dalam surat Al-Muzammil itu, waratilil Qur'ana tartila, inna sanulki alaika qaulan tsaqila ya. Di atasnya inna nasyatal laili iya asyaddu wa aqwamu qila. Bangun di waktu malam, bacaan Al-Qur'annya itu lebih mandes, lebih mantep ya, lebih berkesan di dalam
hati ya. Oleh karena itu disuruh baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu bisa berarti tajwidnya yang benar, makrotnya juga benar. Tartil juga berarti memahami juga, jangan sampai salah dengan Al-Quran ini. Baik, kita dari surat Kahfi dulu. Surat Al-Kahfi, surat yang nomor 18, ayat yang ke-102, itu mengingatkan kepada kita, ya, bahwa Allah Ta'ala memberitahukan, ya, ada hamba-hamba Allah itu yang mengambil ya, sesama hamba itu sebagai pelindung, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi seperti Nabi Musa dijadikan Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Ada yang malaikat dijadikan ya sebagai sesembahnya. Ada yang Uzair, ada yang batu, ada yang lain-lainnya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-102, afa hasiballadzina kafaru. Apakah orang-orang kafir itu menduga, mengira, atau menyangka, ya? Ayat takhidu ibadi, dia menjadikan hambaku min duni, selain aku aulia pelindung. Apakah mereka boleh ya menjadikan selain Allah itu hamba-hambanya sebagai pelindungnya, tempat memohon, tempat bergantung, ya? Tidak boleh. Mereka yang menyeru datang ke kuburan, minta-minta ke sana, ya, sambat orang yang ada di dalam makam itu yang dianggap orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, meskipun itu wali yang terkenal, bahkan Nabi sekalipun dilarang di dalam agama, ya, karena orang yang sudah meninggal itu sudah selesai urusannya, ya, tidak ngurusi lagi dunia, sudah. Jadi kalau ada cerita-cerita yang tidak berdasarkan nas Al-Quran atau hadis yang sahih, maka sudah tidak usah dipercaya. Banyak kadang-kadang orang membuat cerita ini, cerita macam-macam. Ada yang datang ke kuburan membaca surat Al-Maulu, kemudian yang dikubur itu ya, dalam mimpinya dia kemudian mengatakan terima kasih kau sudah membacakan aku dikubur ini surat Al-Maulu, dan macam-macam lah cerita-ceritanya. Ya, jadi mimpi, ya, kemudian mukasafah tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu hukum. Jadi tetap saja kita tidak boleh ya menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Inna sesungguhnya kami Allah ya, a'tadna kami telah menyiapkan ya jahanam, neraka jahanam lil kafirina nuzula sebagai balasan bagi orang lain kafir yang berlindung, minta pertolongan, bersandar kepada selain Allah. Inilah konsekuensi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada tempat berlindung kecuali Allah. Muhammad Rasulullah, ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwa tidak ada yang ditaati dalam bentuk peribadatan, memberi contoh ibadat yang diperintahkan oleh Allah kecuali contoh yang datang dari Nabi. Selain Nabi tidak bisa dijadikan patokan sebagai contoh ibadah. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, mentaati apa perintahnya, ya, mencintai dengan perjuangannya, akhlaknya, meniru akhlaknya dan lain sebagainya. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu Allah mengabadikan di antara nabi-nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad memang budi pekertimu adalah agung sekali. Ini yang mengakui Allah, bukan yang mengakui selain Allah. Nah, singkatnya ayat yang ke-102 itu melarang orang-orang atau termasuk kita ini mengambil selain Allah sebagai tempat bergantung, tempat berlindung, tempat bersandar. Apalagi jimat, bentuk keris, bentuk apa saja itu dilarang. Ya. Kalau dilarang ya sudah, jangan dilakukan begitu saja. Kemudian Allah cerita ya kepada kita lewat wahyunya kepada Rasulullah ini. Kul, katakanlah ya wahai Muhammad, hal nabi hukum maukah, apakah perlu ya kami beritakan kepada kalian ya? Apakah perlu saya kasih tahu, saya kabar kepada kalian apa itu bil akhsarina a'mala ya, bil akhsarina a'mala, terhadap orang-orang yang paling merugi amalan perbuatannya. Ada orang amal, sedekah, infak, rugi, nggak ada. Pahalanya nggak ada. Ya, di dunia juga paling-paling
ya dipuji, sebagian muji, sebagian mencela. Kenapa? Karena tatkala dia beramal, memberikan sesuatu, apakah itu kaos, apa itu beras, atau uang, ya itu hanya tidak karena Allah, tidak karena memurni mengharap ridha Allah, tapi ada kepentingan pribadi, namanya riya. Ya, Kul, katakanlah hal nunabiukum, maukah ataukah perlu saya kasih tahu kepada kalian, bil aksarina amala, kepada orang-orang yang paling rugi tatkala ia beramal, yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang dola sa'yuhum, yang sia-sia usaha mereka, amal mereka sia-sia. Dia beramal tapi tidak dapat pahala, ya. Karena apa? Satu, dia beramal bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah. Kalau karena Allah, tidak sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi bahayanya kita kalau beramal keluar daripada rambu-rambu tuntunan Rasulullah, maka amal itu sudah tidak ada nilainya lagi, sudah. Ya. Amal itu sudah dibuang begitu saja. Karena amalan yang dikerjakan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Puasa, apakah sholat, nah, apakah mandi, misalnya mandi janabah, atau mandi apa yang dia mengarang sendiri, saya akan mandi tobat. Mandi tobat itu kayak apa? Ya, ada orang-orang yang seperti membuat aturan agama sendiri, ya, karena dipikirkan sendiri bahwa dia menganggap boleh, tidak apa-apa, itu bagus. Ini saya namakan mandi tobat. Ya. Tidak boleh ya. Kalau ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kul hal nunabiukum bil aksarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang sia-sia usaha mereka di dalam kehidupan dunia itu, namun sayang mereka wahum, padahal mereka yahsabuna, mereka menyangka, anahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir ini ya, yuhsinuna sun'a, sudah berbuat sebaik-baiknya. Jadi saya kalau ini sudah ya, ini malam sekian, malam Jumat, roh-roh sama datang, dia menjadikan makanan, minuman atau segala-galanya untuk menyiapkan roh, ya dikiranya seperti itu. Dia sudah berbuat sebaik-baiknya, jadi mengeluarkan harta kekayaan atau mungkin dan lain sebagainya. Dan menurut mereka itu adalah perbuatan baik, tapi keluar dari urusan dan syariat. Ya, hati-hati kalau kita sudah mengerjakan amal, tapi amal itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama kita. Ya, yaksabun anahum yuksinuna sun'a, mereka menganggap itu sudah amalan yang paling baik. Jadi umpamanya kita non muslim, kita bukan muslim, kita membuat gereja, membuat apa, yaitu kita sudah kehilangan harta kekayaan yang banyak, tapi tidak ada nilainya nanti. Tidak ada nilainya sama sekali. Atau orang Islam yang mengerjakan perbuatan itu niatnya bukan karena Allah, supaya terkenal, supaya dikenang oleh orang banyak bahwa ini masjidnya siapa, begitu ya. Nah, hati-hati jangan sampai kita berbuat yang sia-sia ini. Siapa mereka? Ulaika mereka itu adalah alladzina kafaru, orang yang ingkar ya, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Rabb mereka, yaitu Al-Qur'an. Mereka tidak mau beriman dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada umat ini. Tidak mau membaca, tidak mau merenungkan, ya, tidak mau mengakun Al-Qur'an ini. Maka hasilnya apa? Fakhabitat a'maluhum, maka hapuslah amal-amal mereka, falanukimulahum, maka tidak akan ditimbang oleh Allah bagi mereka yaumal kiamati, di hari kiamat. Amal-amalnya wajar tidak ditimbang, jadi dibuang begitu saja. Inilah kerugian yang nyata. Jadi kita sudah susah-susah mengamalkan sesuatu, tapi karena menyalahi hukum, kalau dibuang, tidak ada nilainya sama sekali, padahal dia menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya, ya. Apa yang kemudian diperoleh? Zalika jazaum, itulah balasan mereka. Jahannam, neraka jahanam. Karena amalnya tidak ada. Ya hati-hati ya. Ya kita kalau di dunia ini ada suatu yang kita anggap ritual agama, tapi itu setelah kita teliti, kok tidak ada sumbernya dari Quran, dari hadis, meninggalkannya lebih bagus daripada mengerjakannya. Karena yang sunnah, yang tuntunan masih banyak. Jangan mengambil yang bukan tuntunan, yang akhirnya nanti kita menyesal, ya, menyesal karena tidak ada
nilainya karena tidak dibalas, bahkan dibalas neraka jahanam bima kafaru, karena keingkaran mereka kepada Al-Quran, kepada ajaran-ajaran Islam itu. Wattakhidhu ayati, dan menjadikan ayat-ayat kami, wa rasuli, dan utusan kami Rasul Nabi Muhammad SAW huzwa, buah ejaan saja. Jadi tatkala Rasulullah mengajak kebaikan, mengajak mereka beriman, tambah diejek, ya, tambah dihina, dilecehkan. Itulah yang bahayanya. Maka hati-hati, meskipun sehebat apapun amal kita, kalau kita melecehkan, ya, melecehkan ajaran agama Islam itu tidak akan diterima amal-amal yang kita lakukan. Kita kadang-kadang orang menghina itu, aduh ini barisan celana cingkrang misalnya, tapi isinya menghina dia, ya, maka orang itu nanti akan bertanggung jawab karena pakai celana yang cingkrang itu adalah sunnah, ya. Ini adalah diajarkan oleh Nabi, mengangkatnya. Hanya bagi orang yang pakaian cingkrang kalau dia sombong, ya, karena dia merasa mengikuti sunnah sendiri, sedangkan yang lainnya dianggap orang yang sesat karena tidak mengikuti sunnah. Ini juga bahaya. Maka dari itu kita harus hati-hati kalau ibadah kepada Allah itu niatnya semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu atau karena selain Allah. Kerjakan amal hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Baik, ya. Ini kita pending aja sementara ini, kemudian kita lanjutkan kepada surat nomor 61, surat As-Saff ini. Allah memulai dengan ayat yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha, ya, telah bertasbih lillahi kepada Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit. Jadi tasbihnya seperti apa ya kita tidak tahu. Bunyinya apa? Memang kita tidak tahu, tapi Allah yang menceritakan bahwa mereka semua bertasbih mensucikan Allah, ya, atas keberadaan dirinya. Jadi benda yang tidak punya nyawa, tidak bisa berkata, besok dijadikan oleh Allah tatkala hari kiamat sebagai saksi untuk menceritakan apa perbuatan kita di muka bumi itu. Yaumaidin tuhaddisu akhbaruha, di saat itulah, ya, dia akan menceritakan, mengabarkan apa-apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ya, hati-hati, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami yang menghidupkan orang-orang mati. Inna nahnu nuhyil mauta, yang menghidupkan orang yang mati itu, wa naktubu, dan kami catat, ya, asarahum, bekas-bekas mereka. Jadi bekas-bekas itu, ya, kalau sekarang itu videonya itu, ya, itu besok dinampakkan kepada kita sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yusabiqu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, demikian juga yang ada di bumi, ya. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Kemudian ada nasihat setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman. Karena Allah sayang sekali kepada orang yang beriman, karena orang beriman itu adalah hakikatnya orang yang disayang oleh Allah. Jangan sampai orang beriman ini salah langkah. Di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6 itu Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna. Mengapa kamu mengucapkan, berbicara malah ta'lamun, apa yang kamu tidak, malah taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Kamu ngajak orang sedekah, ngajak orang sholat malam, ngajak orang ngaji, ngajak orang taat kepada Allah, ya, melarang orang berjudi, melarang orang berzina. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Justru kamu menjadi pelopor yang melanggar apa yang kamu sampaikan tersebut. Kenapa orang beriman kok sampai begitu? Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 44 itu, Allah mengingatkan, atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kita. Ya. Pantaskah kamu mengajak orang itu atakmuruna bil birri, mengajak orang itu berbuat baik, ya, wa tansawna anfusakum, kamu lupakan dirimu sendiri.
Kamu sendiri tidak mau berbuat baik, orang-orang lain tidak berbuat baik. Ya. Di ujungnya ayat afala wa antum tatluna kitab, dan kamu membaca di dalam kitab ini. Kalau kamu ngomong, hendaklah kamu menjalankan lebih dahulu. Afala takilun. Apa kamu itu sejenis dengan orang yang tidak punya akal, orang gila? Ya, dia yang diajak itu selamat, kamu sendiri tidak selamat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Lima takuluna, kenapa kamu berbicara? Lama alun, apa-apa yang tidak kamu lakukan. Ya, sebaiknya kita pikir kalau kita mengajak baik, kita berbuat baik lebih dulu. Kalau kita mengajak sedekah, kita juga sedekah lebih dulu. Jangan sampai kita mengajak orang lain baik, kita jadi orang jahat. Kita mau baik kalau mau di hadapan orang banyak. Jadi riya itu tandanya. Orang masih beramal, ini dilihat itu riya tandanya. Kalau beramal di hadapan orang banyak itu sangat sergap luar biasa. Kalau beramal sendirian itu malas. Kalau dipuji meningkat amalnya, kalau dicela itu mengendor amalnya, bahkan tidak mau beramal karena dicela. Ya, jadi berarti tujuan amal bukan karena Allah. Itulah yang disebut bil aksarina amalan. Amal yang paling rugi, ya, yaitu amal yang dikerjakan karena mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia. Saya ulangi lagi ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya, lima takuluna, kenapa kamu mengucapkan ma la taf'alun, apa yang kamu tidak kerjakan, ya. Ini teguran halus dari Allah. Dilanjutkan, kabura maktan, besar sekali kebencian Allah itu, ya. Kabura maktan indallahi, besar sekali kebencian Allah itu kepada orang yang berbicara tapi tidak melaksanakan. Angtakulu, ya, kamu berbicara malah taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Ngomong tapi tidak mengerjakan. Ajak-ajak kebaikan tapi tidak mau mengerjakan kebaikan untuk dirinya. Ayo ngaji, ayo ini, tidak mau. Ya, maka dari itu harus hati-hati kita ini, ya. Padahal ngajak ini sangat bagus sekali. Tetapi kalau sudah ngajak dia sendiri tidak mau melakukan, bahaya sekali. Ayo melok ngaji, ayo sedekah, ayo infak. Tetapi dia sendiri tidak mau. Ya, nanti kalau kumpulnya ingin mendapat bagian saja. Ya, ini Allah Ta'ala membencinya. Nah, setelah Allah merasa mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ngomong yang tidak kita amalkan. Kemudian Allah menjelaskan kepada umat Islam yang tatkala berjuang di jalan Allah itu tertata, terpimpin, ya, teratur, ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah itu sofan, ya, bersop-sop, berbaris-baris, ya. Ka'annahum, seakan mereka bunyanun marsus, bangunan yang sangat kokoh. Jadi oleh karena itu pada saat turun ayat ini, semua sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah, bahkan yang dipimpin oleh sahabat setelah Rasulullah meninggal, hampir tidak ada yang pernah kalah. Ya. Karena satu, tatkala dia berangkat perang itu, Umar senantiasa memberi nasihat, kamu menang perang ini bukan karena kamu banyaknya tentara yang bersama dengan kamu, juga bukan karena kekuatanmu, karena pertolongan Allah. Jadi kita perang bisa menang karena pertolongan Allah. Dan Allah akan menolong selama hamba itu tidak berbuat maksiat. Oleh karena itulah jauhi perbuatan maksiat itu selama kau dalam peperangan. Jangan sampai misalnya pasukan tentara, kemudian kalau dia kemingin berzina itu, aduh, ya, nanti pasukan itu pasti ditolong oleh Allah. Ya, kita lihat, ya, pasukannya Israel itu, ya, ada 2.000 orang mogok, nggak mau perang, ya. Kemudian pada dia ancam, padahal juga tidak mau tahu, dia tidak mau perang melawan Palestina, Hamas di Gaza itu tidak mau. Dan kadang-kadang mereka salah tembak dengan teman-temannya sendiri, kok bisa begitu? Karena semua itu karena pertolongan Allah. Jadi mereka yang ditolong oleh Allah dengan caranya Allah sendiri.
Tapi ingat jangan sampai berbuat maksiat, ya. Berbuat maksiat kepada Allah itu tolong kalau sudah mau berbuat taat kepada Allah tidak akan ditolong oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shafan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, kemudian setelah menerangkan ini Allah cerita kepada kita. Jadi Al-Qur'an itu memang bukan catatan secara runtut gitu, harus ini setelah ini harus ini, enggak. Tapi masing-masing ayat itu mempunyai pesan sendiri-sendiri kepada kita ini, ya. Perhatikan apa yang dipesankan oleh Allah lewat ayat kelima surat As-Saffat ini, ya. Allah mengingat wa idz qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa berbicara berkata, ya, liqaumi kepada kaumnya. Karena apa? Nabi Musa itu mengajak berdakwah kepada kaumnya membangkang, kaumnya tidak mau, kaum minta ini, minta itu, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita di surat Al-Baqarah ini, ya, mereka ditinggal Nabi Musanya beberapa saat saja menyembah anak sapi, disuruh bertobat, dan tobatnya disuruh membunuh dirinya sendiri. Ya, ini. Jadi Nabi Musa tetap disakiti aja terus-menerus. Ya, Nabi Musa mengatakan, wa idz qala Musa liqaumi, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapa kau sakiti aku? Wa qad ta'lamuna, dan sungguh kamu mengetahui, ani, bahwa sesungguhnya aku itu Rasulullah, itu utusan Allah. Kenapa kok disakiti, tidak diikuti ajarannya, tambah disakiti, ya. Maka diceritakan kepada Nabi, karena Nabi juga sama. Nabi itu tatkala belum mengajak kepada tauhid, ya, mengajak berbuat baik saja, maka orang banyak yang senang. Jadi kalau dakwah kepingin disenangi orang banyak, ya, ngajak bukan tauhid, jangan menerangkan tentang syirik, menerangkan tentang bid'ah, enggak, tanyakan tentang keutamaan sedekah, keutamaannya berakhlak baik. Itu pasti banyak orang yang senang, tapi nggak ngerti apakah amalnya nanti diterima atau tidak. Karena apa? Nggak ngerti, ya. Intinya amal nggak boleh syirik, amal harus ikhlas karena Allah. Nah ini, ya, dan harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Ini kalau diterangkan, maka orang yang mengamalkan amal ajaran agama itu memang benar-benar murni, ya, yang datang dari Rasulullah. Kemudian kadang-kadang dia mengatakan, ya, kirim ini kepada orang yang mati. Itu katanya, ya itu sama saja dengan kalau kita tiba-tiba datang paket gitu, ya. Itu opo-opoan gitu, ya. Jadi orang yang menjelaskan tidak pakai dalil, tapi dia memakai analogi-analogi yang tidak seharusnya agama bisa diperlakukan seperti itu. Jadi kalau orang sudah meninggal ya sudah selesai. Tidak apa, didoakan yang bisa. Tetapi untuk kirimi bacaan surat Yasin, surat Fatihah sekian kali, atau tidak ada. Kalau itu memang bisa benar, Rasulullah mesti mengajarkan kepada kita. Kalau tidak ada ajaran dari Nabi, sudah tidak usah aneh-aneh, ya. Kerjakan aja yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau enggak, ya sudah, kita tidak usah kita melakukan. Nah, setelah itu, ternyata orang-orang Bani Israel, ya, itu tatkala diajak berbuat baik, mengikuti ajaran Nabi Musa, tidak mau. Maka kemudian Allah menjelaskan di saat ini, falamma zahu, maka tatkala mereka berpaling, ya, azaghallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hatinya. Jadi kalau tatkala sudah tidak mau diajak ngaji, maka dipalingkan oleh Allah hatinya. Tidak senang tiba-tiba ngaji ini. Benci kepada Asifah. Kenapa? Dipalingkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Nah, upamanya benci dengan Asifah itu apa yang menyebabkan dibencinya? Ya, setiap saat menerangkan tentang bagaimana cara hidup selamat nanti di akhirat, ya, kemudian langkah-langkah yang benar yang harus kita lalu. Loh, kok benci jadinya? Ya, maka falamma zaghu, maka tatkala mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, hati mereka dipalingkan oleh Allah. Yang asalnya senang kebaikan menjadi senang kepada keburukan. Kebaikan itu tidak menarik bagi dirinya. Senangannya infak dulu, sedekah, sekarang tidak. Gaya apa? Ya, tak sumbang ini, tak tekek nih, wong sing yang judi-judi itu apa? Ya, tidak masalah.
Ya, kalau sudah seperti itu, azzagallahu qulubahum. Wallahu layatil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang suka melanggar larangan-larangan Allah atau syariat-syariat Allah. Diperintahkan puasa, ya puasa. Diperintahkan sholat, ya sholat. Tapi kalau dilarang berzudi, dilarang minum-minum, dilarang berzina, nanti dulu. Ya, saya tidak bisa itu. Kalau nggak berzina 1 minggu, saya jatahnya 1 minggu 1 kali paling tidak. Ya, dulu 5 kali, sekarang 1 kali. Tidak bisa kita tinggalkan, ya kita tinggalkan ini. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Fasik itu yang menyimpang dari ajaran agama. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Kaumnya diajak kebaikan tidak mau, berpaling, hatinya dipalingkan sekali. Maka dari itu mereka tambah memusuhi Nabi Musa. Setiap nabi yang ada dimusuhi lagi. Ada yang dibunuh, ya, ada yang didustakan itu, ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu cerita Bani Israil itu lebih banyak, lebih komplit di sana ini. Karena satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang komplit itu surat Al-Baqarah. Kita lanjut. Ya. Ceritanya Nabi Isa sekarang. Ya. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam itu berkata, ya. Ya Bani Israel, karena dia juga masih memimpin Bani Israel. Wahai Bani Israel, ya. Ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku itulah utusan Allah untuk kalian. Utusan Allah untuk kalian. Untuk orang-orang Bani Israel ini. Ya. Yang tujuannya musaddiqal lima baina yadayya, yang membenarkan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ajaran tauhid. Ya itu. Ya. Minat Taurati, yang berada dalam kitab Taurat, wa mubasyirina, sekaligus memberi kabar gembira, ya. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di Muhammad, yaitu akan kedatangan seorang rasul nanti di akhir zaman yang namanya Ahmad. Jadi itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat mereka bahwa nanti ada rasul yang namanya Ahmad, ya. Ini. Jadi walamma ja'ahum, ternyata tatkala datang kepada mereka bil bayinati, keterangan yang nyata, rasul yang betul-betul datang, ya, karena rasul yang datang itu bukan kalangan mereka, bukan orang-orang Bani Israel, maka mengatakan hadza sihrun mubin, inilah sihir yang nyata. Mujizatnya Al-Quran, mujizatnya Isra Mi'raj, banyak sekali mujizatnya. Dia mendatangkan makanan, mendatangkan air, ya, banyak sekali mujizatnya Nabi, ada 40 mujizat atau kalau saya baca ini. Ini mereka mengatakan sihir. Jadi ini bukan mujizat tapi sihir yang nyata. Maka salah satu ahlul kitab namanya Abdullah bin Salam, ya. Ini di saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kedatangannya Rasulullah itu diperhatikan, apa benar itu Nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat, ya, yang namanya Ahmad di sini atau Muhammad, ya. Ini apa benar cirinya ada semua, ya. Di dalam surat Al-Baqarah 146 itu disebutkan bahwa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab itu, ya, diberi kitab, yaitu Nasrani Yahudi itu, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Wa qad kana fariqum minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sungguh mereka benar-benar di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu bahwa itu Nabi benar. Itu memang sifatnya mereka orang-orang Bani Israel itu seperti itu. Ya, kembali kepada Abdullah bin Salam. Tatkala melihat Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah menyampaikan tentang agama Islam itu, yang pertama-tama didengar kata Abdullah bin Salam itu, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Maka orang Muslim itu menebarkan keselamatan. Yang kedua, wa'id imuto'am, dan berilah makan, membantu sesama.
Jadi di saat dia hijrah Rasulullah tidak mempunyai apa-apa, ajarannya sudah seperti itu. Ternyata dia lihat sama dengan ajaran di Taurat. Karena Nabi yang ke zaman itu seperti ini. Maka dia menjadi beriman kepada Nabi dan akhirnya menjadi salah satu sahabat Nabi. Ya, dialah yang mendapat pahala 2 kali. Nah, di saat zaman Nabi Musa beriman dengan Nabi Musa, dia di saat Rasulullah datang beriman kepada Rasulullah itu mempunyai pahala 2 kali. Jadi afsus salam, wata'imuta'an, wasilul arham, dan hubungi silaturahim. Jadi orang Islam itu harus saling kunjung satu sama lain, dan tidak boleh kita saling memboikot satu sama lain. Yang keempat katanya adalah kata Abdullah bin Salam dalam hadisnya menjelaskan wasallu bilaili wan nasuniyam, dan sholat kamu di waktu malam, ya. Tadkhulu jannata bisalam wa nasuniyam, dan manusia sedang tidur lelap. Tadkhulu jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Nah, saya teruskan sedikit saja ceritanya ini. Mereka menolak, ya. Maka Allah mengatakan waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dari orang yang mengarang-arang, membuat cerita-cerita secara dusta. Padahal mereka diseru ilal Islam, kepada Islam, tapi dia tidak mau menolak. Ya, siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Jadi diseru oleh Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran agama, dia tidak mau berdusta. Ya, mereka mendustakan agama ini. Wallahu, dan Allah la yahdil qaumadz zalimin, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baiklah, ya. Ini untuk tafsirnya sudah sampai sekian. Barangkali untuk ini sebelum saya lanjutkan pada hal yang lain, boleh ya nanti Pak Alwi kalau ada pertanyaan monggo silakan.